Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen, Bu Esi Kurniasih SHMH yang telah memberikan pelajaran mata kuliah Hukum Perdata. Baiklah, pada kesempatan ini pelaksanaan ujian akhir semester saya Teddy Kusuma NPM 17 10 10 456 semester 2 kelas K akan memaparkan terkait materi hukum perdata. Baiklah, hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dan badan hukum. Jadi perdata itu mengatur terkait hak dan kewajiban individu dan badan hukum. Individu itu orang dengan badan hukum, orang dengan orang lainnya terkait dalam hal hukum keperdataan. Banyak menurut para ahli menjelaskan bahwa hukum perdata itu seperti yang dijelaskan oleh Prof. Subekti, yaitu hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Nah, di sini Prof. Subekti menjelaskan bahwa hukum perdata tersebut membahas ataupun mengatur terkait kepentingan perseorangan. Jadi mengatur bagaimana seseorang itu dalam hal kewajibannya terhadap orang lain. Contohnya terkait suatu perikatan ataupun perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua. Nah, jika sudah terjadi kesepakatan yang dituangkan di dalam suatu perjanjian ataupun dikuatkan di akta notaris, ya para pihak itu telah memiliki suatu perikatan. Perikatan itulah yang masuk ke dalam ranah hukum perdata. Banyak lagi pendapat para ahli yang menjelaskan terkait hukum perdata. Contohnya Prof. Sudikno Martokusumo yang menjelaskan bahwa hukum perdata yaitu keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Di sini jelas yang saya sampaikan tadi bahwa Prof. Sudikno pun menjelaskan bahwa hukum perdata itu terkait hubungan antara orang dengan orang lainnya, orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi hukum perdata itu membahas terkait orang yang satu dengan orang lain. Itu menurut Prof. Sudikno Martokusumo. Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan pertama kali yaitu berhubungan dengan hukum perdata Eropa, terutama Eropa kontinental, yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Kan tetapi karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Jadi sejarah hukum perdata Indonesia itu berawal dari Eropa kontinental. Nah, tetap kita masih menggunakan aturan hukum, menggunakan kitab undang hukum perdata yang peninggalan dari peninggalan Belanda, dan sampai saat ini belum ada dirubah, masih tetap menggunakan kitab undang hukum perdata yang peninggalan Belanda tersebut, atau kita kenal dengan BW. Nah, adapun sumber-sumber hukum perdata yaitu secara harfiah sumber hukum perdata terbagi menjadi dua sumber, yaitu yang pertama sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis berupa kebiasaan. Yang tidak tertulis ini yaitu berupa kebiasaan seperti kebiasaan dari salah satu daerah, contohnya daerah Minangkabau ataupun daerah Sumatera Utara memiliki kebiasaan, dan itu merupakan sumber hukum perdata yang tidak tertulis. Khusus sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber. Di antaranya yang pertama yaitu AB Algemeen Bebeling van Wetgeving. Nah, yang kedua BW Burgerlijk Wetboek atau kitab undang-undang hukum perdata. Terus kitab undang-undang hukum dagang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Terus terkait
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Nah, di sini banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu antara kreditur dan debitur, khususnya dalam hal pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Itu masih banyak dijumpai permasalahan yang mana para pemilik motor yang menunggak, dan itu dari pihak pembiayaan atau pihak leasing menarik kendaraan si pemilik tersebut tanpa peraturan yang ditentukan. Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, yang berhak menyita ataupun menarik kendaraan bermotor itu yaitu pengadilan. Pengadilan didampingi dengan pihak aparat penegak hukum. Tetapi kenyataannya di tengah-tengah masyarakat kita lihat masih banyak perusahaan pembiayaan ataupun leasing menarik kendaraan bermotor itu secara paksa, secara premanisme ataupun secara menggunakan pihak-pihak debt collector untuk menarik kendaraan tersebut, yang tentunya itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan, karena yang berhak menarik ataupun menyita itu yaitu pengadilan didampingi dengan pihak kepolisian. Ya, mungkin itu fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Banyak dijumpai bahwa tenaga pembiayaan leasing tersebut menggunakan jasa-jasa debt collector untuk menarik kendaraan dari pemilik yang tidak memenuhi kewajiban ataupun menunggak bulanan kendaraan bermotornya. Ya, mungkin kita mengenal buku dalam KUH Perdata itu ada 4 buku. Yang pertama yaitu buku pertama yang mengatur tentang orang. Buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Yang kedua yaitu buku kedua, KUH Perdata menjelaskan terkait tentang kebendaan. Dalam buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris. Nah, itu diatur dalam buku kedua. Untuk buku ketiga yaitu mengatur tentang perikatan. Ini mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu. Yang keempat yaitu buku keempat tentang pembuktian, mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Jadi itulah pemaparan saya secara singkat terkait hukum perdata, karena waktu yang diberikan oleh Bu dosen hanya 6 menit, ini sudah lebih dari 6 menit. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen, Bu Esi, yang telah memberikan materi hukum perdata kepada kami. Semoga kami para mahasiswi hukum dan praktisi hukum lainnya dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat terkait hukum perdata ini, sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hukum perdata, dan semoga bermanfaat bagi kami mahasiswa sendiri dan bagi masyarakat lainnya terkait khasanah ilmu hukum perdata yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.